Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi diskusi dari kelompok kami yaitu pendekatan neoklasik. Perkenalkan, saya Lutfiana Firdausi, NIM 373. Selanjutnya yang pertama yaitu deskripsi dari ekonomi politik neoklasik. Periode waktu yang diawali sejak diterbitkannya Inquiry in the Nature and Cause of the Words of Nation atau yang disebut dengan Word of Nation pada 1776 sampai masa sekarang telah berjalan selama 200 tahun. Aliran marginalis berhasil membawa dua perubahan besar dalam ilmu ekonomi waktu itu. Yang pertama, mengajukan teori nilai yang didasarkan pada interbitas dari perasaan subjektif, dan yang kedua, mengembangkan kalkulus marginal sebagai sarana konseptual dan metodologis. Ketika ide ini makin tersebar luas selama seperempat abad terakhir, perekonomian tidak lagi dipandang semata sebagai produksi dan reproduksi, melainkan sebagai logika dari tindakan manusia. Selanjutnya yaitu struktur ekonomi neoklasik. Ide utama dalam pemikir neoklasik adalah konsep pilihan yang dibatasi. Konsep ini memandang individu sebagai pelaku yang membuat pilihan atau orang yang harus memilih dari beberapa alternatif tindakan berdasar pandangan atau imajinasinya sendiri tentang dampak apa yang tiap alternatif itu bagi dirinya. Para ekonomi yang dididik dalam tradisi neoklasik mengasumsikan bahwa semua orang yang selalu berusaha untuk mencapai kepuasan tertinggi dalam memenuhi kebutuhan, sehingga tingkat kebahagiaan yang tertinggi dapat dicapai sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Ide motivasi manusia dibentuk menjadi teori tindakan manusia, yaitu dengan menyatakan bahwa individu akan menentukan apa yang kita lakukan berdasar bagaimana tindakan itu mempengaruhi kepuasannya. Selanjutnya, optimalitas Pareto, konsep yang menjadi pilihan individu yang dibuat dan dilakukan oleh individu itu sendiri. Yang menarik adalah bahwa konsekuensi sosial dapat ditentukan berdasar pilihan subjektif yang dibuat para individu. Asumsi yang berperan penting dalam optimalitas Pareto yang pertama, bahwa pasar biasa atau benar memiliki persaingan sempurna. Kedua, bahwa kesejahteraan sosial memang harus didefinisikan berdasar pilihan individu. Dan yang ketiga, bahwa ide tentang pembagian sumber daya pada awalnya adalah landasan yang memadai untuk membuat penilaian tentang kesejahteraan. Pendekatan neoklasik menghubungkan antara kesejahteraan dengan pilihan. Semakin besar kisaran pilihan yang tersedia, maka semakin besar level kesejahteraan yang bisa dicapai jika keadaan lain tidak berubah. Dalam pendekatan neoklasik, cara yang digunakan adalah dengan menentukan harga tenaga kerja atau upah sedemikian rupa agar penentuan pendapatan pasar dapat menghasilkan pilihan maksimal dan kesejahteraan yang optimal. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Iza Iqbal, NIM 367. Selanjutnya, ekonomi politik dalam pendekatan neoklasik. Ekonomi dipandang sebagai proses di mana seseorang berusaha memaksimalkan pemenuhan terhadap kebutuhan berdasarkan sumber daya yang ada. Proses ini dianggap terjadi di dalam institusi-institusi ekonomi maupun institusi politik. Tujuan dari adanya tindakan politik dengan tindakan pasar ini adalah sama, yaitu sama-sama penghematan atau economizing. Di sini digunakan istilah penghematan untuk membedakannya dari maksimalisasi, biarpun artinya pada akhirnya sama, karena orang berhemat adalah sama saja dengan orang yang memaksimalisasikan sumber daya yang ingin ia miliki dengan tidak menghamburkannya. Pasar dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari transaksi-transaksi yang dilakukan secara sukarela antara beberapa pemilik properti yang independen yang semuanya mengejar kepentingan pribadinya sendiri-sendiri. Menurut pandangan neoklasik, transaksi-transaksi ini baru akan terjadi kalau dianggap bisa memberikan peningkatan kesejahteraan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Untuk selanjutnya, hak kepemilikan. Sebuah sistem pertukaran yang dilakukan individu-individu untuk memenuhi kepentingan pribadinya baru bisa berjalan jika individu-individu itu
memahami hak kepemilikan apa yang ia miliki, dan memahami bagaimana cara menggunakan properti. Hak kepentingan property right ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasul Somadikri, NIM 371, kelompok 3 Ekonomi Politik. Kemudian proses politik mengatur hak-hak kepemilikan dan dengan begitu menetapkan batas-batas dan kepemilikan itu. Batasan-batasan kepemilikan ini bisa berubah sepanjang waktu, seiring dengan berubahnya pandangan masyarakat tentang hak kepemilikan dan kekayaan itu sendiri. Tapi adanya dimensi politik yang kuat dalam masalah hak kepemilikan tidaklah berarti bahwa hak kepemilikan lalu memiliki sifat politik. Ada dua teori yang telah mengemukakan dua pandangan yang berbeda terhadap masalah sifat politik dari hak kepemilikan. Teori dari aliran positivis, maksudnya aliran positivis dalam ilmu hukum menyatakan bahwa semua hak tercipta lewat sistem politik. Yang kedua, hak kepemilikan tidak bersifat statis. Hak kepemilikan memang merujuk pada sebuah kondisi awal yang menjadi syarat bagi terjadinya hubungan pertukaran. Namun, tidak hanya itu saja, karena sifat dan jangkauan dari hak kepemilikan juga bisa berubah pada perkembangan selanjutnya. Eksternalitas adalah dampak terhadap pihak ketiga yang tidak melewati sistem harga dan muncul sebagai efek samping yang tidak disengaja dari kegiatan orang lain atau kegiatan perusahaan lain. Dalam pasar yang berfungsi secara ideal, semua transaksi bersifat pribadi, dan jika ada pihak ketiga yang dilibatkan di dalamnya, maka pihak ketiga ini biasanya bersifat imbalan atau dikenakan biaya. Dalam kondisi seperti ini, biaya yang ditanggung semua produsen adalah sama dengan biaya yang ditanggung masyarakat, dan keuntungan yang didapatkan masyarakat akan sama dengan keuntungan yang didapatkan semua produsen. Dalam perspektif keadilan sosial, yaitu bahwa jika eksternalitas terjadi, maka akan ada orang lain yang menerima keuntungan atau harus mengeluarkan biaya untuk urusan-urusan yang terjadi, bukan atas kehendak mereka sendiri. Dengan kata lain, orang-orang di luar transaksi ini bisa mendapatkan keuntungan atau keinginan karena alasan-alasan yang tidak ada hubungannya dengan pilihan yang mereka buat. Mereka menurut ekonomi neoklasik bahwa eksternalitas dapat mengganggu efisiensi dari operasi dalam perekonomian. Perkenalkan, nama saya Nurhalina, NIM 366 dari kelompok 3 Ekonomi Politik. Selanjutnya adalah barang publik. Barang publik di sini memiliki dua sifat. Yang pertama non-eksklusif dan non-rival. Barang publik bisa dikatakan bersifat non-eksklusif apabila tidak ada cara untuk menyalurkan keuntungan dari barang itu hanya kepada mereka yang sudah membayar saja, atau dengan kata lain, mereka tidak membeli barang itu tetap bisa membonceng untuk ikut menikmati barang publik itu tanpa harus menanggung biaya apapun. Sifat non-rival berani bahwa ketika orang yang satu mengkonsumsi barang publik itu, maka orang lain tetap juga bisa mengkonsumsi barang yang sama juga. Selanjutnya adalah monopoli dan oligopoli. Oligopoli terjadi saat beberapa perusahaan mengendalikan sebagian besar dari pasar atau aset dalam pasar untuk sektor apapun.
perusahaan oligopoli dapat menetapkan level harga lebih tinggi daripada level yang telah ditetapkan di pasar persaingan sempurna. Selain itu, perusahaan dapat membatasi output. Di dalam oligopoli, kegagalan di tangan kesempurnaan ini masih disebabkan oleh terkikisnya tingkat persaingan dalam pasar itu sendiri. Namun, yang sama antara kondisi eksternalitas dan barang publik dengan kondisi oligopoli bahwa ada alasan kuat bagi pemerintah untuk melakukan interferensi. Interferensi dilakukan untuk memecah perusahaan-perusahaan besar menjadi perusahaan kecil agar mencegah terjadinya kolusi antara perusahaan besar untuk menetapkan harga seenaknya sendiri dan untuk menghalangi terjadinya marger-marger yang menghambat persaingan. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.